Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, bertemu lagi dengan Bu Asih di pelajaran Tikom. Silahkan teman-teman menyiapkan bukunya, kemudian membuka bukunya halaman 78. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, di bab 5 tentang mengetik dokumen dengan alat input keyboard. Nah, untuk hari ini materinya tentang menggunakan tanda baca. Ya, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman, untuk membuat tanda baca pada keyboard, kita bisa menggunakan tombol shift ya teman. Jadi tombol shift selain digunakan untuk mengubah huruf dari yang besar menjadi kecil atau sebaliknya dari yang kecil menjadi huruf besar atau kapital. Nah, tombol shift juga bisa digunakan untuk membuat sebuah simbol ya atau tanda baca seperti tanda tanya, petik 2, titik 2, kemudian kurung buka, kurung tutup, dan tanda seru dan lain sebagainya ya. Baik teman, kita mulai dengan contoh yang pertama ya. Silakan teman-teman lihat gambarnya, perhatikan. Nah, di situ ada gambar garis miring dan tanda tanya. Jadi pada keyboard itu ada tanda seperti itu teman-teman, adanya di sebelah kanan bawah ya. Nah, teman-teman silahkan perhatikan. Jadi dengan adanya tanda itu, teman-teman bisa membuat garis miring ya. Nah, apabila ingin membuat tanda tanya, teman-teman harus mengombinasikan antara tombol shift dengan tombol garis miring tanda tanya itu ya. Nah, jadi apabila teman-teman mengklik satu kali tombolnya, maka akan menghasilkan garis miring satu ya. Kemudian apabila teman-teman menekan tombol shift dengan tombol garis miring tanda tanya secara bersamaan, maka akan menghasilkan tanda tanya ya. Jelas ya? Ya, Ibu ulangin lagi. Apabila teman-teman mengklik tombol garis miring tanda tanya satu kali, maka akan menghasilkan tanda bacanya garis miring. Nah, kemudian apabila teman-teman mengklik tombol shift dan tombol garis miring tanda tanya secara bersamaan, maka akan menghasilkan tanda tanya. Jadi, apabila teman-teman ingin membuat tanda baca yang kedua atau tanda baca yang di atasnya, teman-teman harus menggabungkan tombol tersebut dengan tombol shift ya teman-teman. Ya, kemudian contoh yang kedua, ini ada petik 1 dengan petik 2 ya. Jadi, apabila teman-teman ingin membuat petik 1 di atas, maka teman-teman cukup mengklik tanda tombol tersebut satu kali ya. Kemudian apabila teman-teman ingin membuat petiknya 2, maka teman-teman harus menekan tombol shift, kemudian tekan tombol petik 2. Nah, kalau yang ini contoh dari tombol tanda baca titik koma dan titik 2. Jadi apabila teman-teman ingin membuat tanda baca titik koma, maka teman-teman cukup mengklik satu kali tanda titik komanya ya, tanda baca titik komanya. Kemudian apabila teman-teman ingin membuat tanda bacanya titik 2, maka teman-teman harus mengklik tombol shift, kemudian digabungkan atau secara bersamaan dengan titik 2. Kemudian kita lanjut ke tombol selanjutnya, yaitu angka 1 dengan tanda bacanya itu tanda seru ya teman-teman, ini namanya tanda seru. Nah, jadi apabila teman-teman ingin membuat angka 1, maka teman-teman cukup mengklik tombol angka 1-nya satu kali. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin membuat tanda seru, maka teman-teman harus mengklik tombol shift dibarengi atau bersamaan dengan angka 1, nanti akan menghasilkan tanda seru. Baik, kita lanjut ke tombol 9 dan kurung buka ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman mengklik tombol 9 satu kali, maka akan menghasilkan angka 9. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin membuat kurung buka, maka teman-teman harus mengklik tombol shift bersamaan dengan tombol angka 9 dan kurung buka tersebut, nanti akan menghasilkan kurung buka. Ya, selanjutnya kita masuk ke tombol sama dengan dan plus ya atau tambah ya.
Nah, jadi apabila teman-teman mengklik tombol sama dengan 1 kali, maka akan menghasilkan sama dengan. Dan apabila teman-teman mengklik tombol shift bersamaan dengan sama dengan dan tambah, maka teman-teman akan menghasilkan tanda bacanya itu tambah ya. Ya, selanjutnya contoh dari tombol angka 7 dan simbol tanda baca dan ya. Nah, itu apabila teman-teman mengklik angka 7 1 kali, tombol angka 7-nya, maka teman-teman akan menghasilkan angka 7. Nah, kemudian apabila teman-teman mengklik tombol shift bersamaan dengan angka 7, maka akan menghasilkan tanda baca dan atau N ya. Ya, kemudian kita masuk ke tombol yang terakhir, contohnya itu ada angka 0 dan kurung tutup. Jadi apabila teman-teman ingin membuat angka 0, maka teman-teman cukup mengklik tombol angka 0 1 kali. Dan kemudian apabila teman-teman ingin membuat tanda kurung tutup, maka teman-teman harus menekan tombol shift bersamaan dengan angka 0. Nanti akan menghasilkan kurung tutup. Baik teman, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.